Rekan-rekan, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peminatan baru di Magister Sains Biomedis. Kita akan bicara dengan Bu Daru Andri sebagai Kaprodi MBiomed dan Prof Sultana Ketua Peminatan MBiomed. Bu Daru, selama ini kita sudah punya prodi ya MBiomed. Apa kelebihan dari prodi kita ini? Terima kasih Bu Upi atas pertanyaannya. Jadi peminatan konseling genetik ini diluncurkan pada tahun ini ya untuk menjangkau teman-teman yang memang ingin mempelajari lebih jauh ya, untuk menjadi profesi genetika konselor. Nah, di sini program yang akan diusung adalah berikan kita masih online, tentu saja dengan waktu-waktu tertentu yang mahasiswa dapat menyelesaikan program ini dalam waktu 3 semester. Kemudian program yang akan di offline ke Universitas Yarsi, terutama pada waktu praktikum, kemudian simulasi, bertemu dengan pasien, kemudian praktek ke rumah sakit dan praktek biomedik dasar yang memang harus dilalui tahap-tahap tersebut gitu. Kemudian kita juga memiliki kampus yang mudah dijangkau ya kalau nanti offline di pusat kota. Nah, kemudian juga di sini ada Prof Sultana yang menjadi pengusung ya program ini, dan insya Allah Prof Sultana sudah memiliki pengalaman yang lebih dari 20 tahun gitu, sehingga kita berharap ini akan maju gitu Bu Juniarti, dan memang ini salah satu bidang yang sudah diminta oleh Kemenkes untuk segera dibuka karena kebutuhan di Indonesia untuk genetika konselor semakin tinggi gitu. Itu mungkin barangkali yang saya sampaikan. Biaya penelitian atau biaya pendidikan, apakah di sini boleh dicicil, atau biaya penelitian Universitas Yarsi kabarnya punya hibah? Apakah nanti ada kemudahan bagi mahasiswa baru? Iya. Baik, betul Bu Juniarti. Jadi memang Universitas Yarsi setiap tahun memberikan hibah penelitian kepada dosen, sehingga dosen-dosen yang memiliki mahasiswa penelitian bisa ikut dalam hibah tersebut. Lumayan, 25 juta per hibah untuk penelitian. Kemudian biaya kuliah yang yang diberikan oleh Yarsi itu cukup terjangkau dan bisa dicicil oleh mahasiswa. Ya. Prof Sultana, kita sebagai ahli genetika konseling ya di Indonesia ini sudah berapa prodi Prof yang buka peminatan seperti ini? Yang sudah membuka kalau di Indonesia adalah di Undip Semarang ya, juga sebagai peminatan. Kemudian kita yang kedua di sini ya. Harapannya untuk kebutuhan teman-teman di Jakarta ya, biar nggak susah ya, apalagi kita bisa kuliah siang atau sore hari dan online ya, mungkin untuk teman-teman yang bekerja akan lebih mudah. Kalau pengajar kita mungkin didatangkan dari teman-teman, mungkin Prof Sultana sudah di keliling dunia ya dengan keahlian yang ini, mungkin kita bisa mengetahui siapa saja atau dari negara mana saja pengajar yang akan kita terjunkan di sini. Ya, sementara ini kami sudah confirm atau sudah pasti bahwa teman dari Malaysia bersedia seorang clinical geneticist ya. Kemudian dari Singapura adalah seorang molecular clinical geneticist. Kemudian dari Egypt ya, dari Mesir ya, itu seorang clinical geneticist juga ya. Jadi harapannya nanti bisa ngajarin murid-murid kita, mahasiswa kita ya, terutama dalam bidang genetika klinik, karena sangat langka di Indonesia, mungkin belum ada pengakuan dari pemerintah ya. Kemudian ada satu lagi dari Prancis ya. Beliau juga sebetulnya basicnya biokimia, tapi bisa memberikan dasar-dasar ilmu dasar genetika dan imunologi. Sekarang masih dalam perjalanan untuk pendekatan adalah dari Belanda. Kebetulan ada banyak teman di Belanda, bisa untuk kita undang sebagai pengajar dari luar negeri. Selain itu juga kita
mengundang beberapa pengajar dalam negeri yang hebat-hebat ya. Ya, jadi harapannya mahasiswa akan mendapatkan ilmu yang terupdate ya, yang baru, karena sekarang sudah tidak konseling genetik lagi, tapi konseling genetik genomik. Jadi ilmunya sudah tambah banyak. Nanti Pak Ahmad mungkin yang akan bantu genomiknya ya, karena mahasiswa harus tahu ketika selesai dari sini bagaimana membaca hasil genomik. Tidak perlu mengerjakan di laboratorium, yang penting mengetahui, memahami hasil-hasil laboratorium genomik dan bisa menjelaskan kepada klien ya, apakah itu pasien ataukah itu dokter ya, tentang hasil itu, atau kalau ditulis ya harus bisa menulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Kalau dari dalam sendiri, Prof, dari Universitas YRC sendiri pengajarnya dari apakah ada dari bagian apa atau spesialis apa yang kita libatkan? Saya kira udah lengkap sekali ya yang dari dalam, dari Universitas YRC. Jadi ahli endokrin sudah ada ya, kemudian spesialis anaknya juga sudah ada, kemudian biologi genetika ya sudah ada. Kalau ilmu dasarnya udah lengkap sekali di sini ya. Yang dari kliniknya ya dari gizi, psikolognya kita punya fakultas psikologi sehingga psikolognya cukup kuat juga. Kontrolkan di baru apakah kita punya sarana yang mendukung nanti ketika mahasiswa praktikum. Ya, alhamdulillah YRC sudah berkembang untuk laboratorium penelitiannya, terutama untuk pusat-pusat penelitian yang ada di dalamnya, termasuk stem cell ya, kemudian genomik, kemudian juga kita punya rumah sakit, insya Allah nanti bisa melihat pasien di sana, dan kami juga sudah melakukan pendekatan dengan SLB yang ada di sekitar YRC, dekat dengan jumlah student sekitar 300 lebih. Mungkin ini sangat cukup ya, Prof ya, untuk pengalaman mahasiswa melihat kasus genetika. Ya. Lalu mungkin satu lagi Bu Juniarti, jadi teman-teman yang bisa mendaftar ke sini adalah teman-teman yang sudah S-Cert ya, Prof ya, yang S1 atau S1 kedokteran, kemudian farmasi dengan background psikologi, kemudian biologi ya, Prof ya, kesehatan masyarakat ya. Bisa. Jadi ayo teman-teman rame-rame bergabung. Tidak ada batasan umur ya? Iya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan umur. Iya. Oke. Itu barangkali Bu. Alhamdulillah, selamat bergabung teman-teman semua. Kami tunggu di pendaftaran pmd.irc.ac.id, ada di sini. Iya, ada di brosur juga, ada brosur online, insya Allah. Dicari di IG kami, Prodi Biomed. Kita tutup ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.